Shalom Bapak, Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus. Kembali kita berkumpul lagi. Kita sama-sama mau meninggikan Dia. Kita tahu bahwa Tuhanlah sumber kuat kita. Bahwa di dalam Dia ada pertolongan. Bahwa di dalam Dia ada kesembuhan. Dan bahwa di dalam Dia ada jalan keluar. Mari kita sama-sama bawa persembahan pujian kita ke hadirat-Nya. Haleluya. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Sama-sama kita katakan, betapa hatiku, betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hatiku, jiwa dan ragaku, serta ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hatiku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan,
Kami mau cinta Engkau Tuhan lebih dari segalanya. Dan ini pujian kami. Kami mengasihi Engkau Tuhan dalam kondisi apapun. Karena kami tahu Engkau sudah lebih dulu mengasihi kami. Bahkan Engkau rela mengorbankan nyawamu untuk menebus dosa kami. Saat ini kami mau menyanyikan pujian kami Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari sama-sama kita katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Kami mau cinta Engkau Tuhan lebih dari segalanya. Lebih dan lebih. Haleluya. Kami mau cinta Engkau. Ini hati kami Tuhan. Kami mau cinta Engkau dalam keadaan apapun Tuhan, dalam kondisi kami yang seperti apapun Tuhan.
sangat cinta Engkau Tuhan. Kami mau cinta Engkau Tuhan, lebih dari segalanya. Haleluya, haleluya. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Oh, ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus
terlebih dulu mengasihi kami Tuhan. Dengan darah-Mu, Kau buktikan kasih-Mu pada setiap kami manusia Tuhan. Hari ini kami mau menyatakan kami mau cinta Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku cinta Yesus lebih dari segalanya. Haleluya. Haleluya. Pengorbananmu bukti kasih-Mu Tuhan. Pengorbananmu untuk setiap kami Tuhan. Haleluya. Karya terbesar. Haleluya. Kami mau nikmati kehadiran-Mu. Kami mau menikmati saat indah bersama-Mu Tuhan. Ku nikmati Tuhan, ku nikmati kehadiran-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Bawa kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, menikmati kasih-Mu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan-Mu, anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan, yang masih kami rasakan dan kami nikmati sampai sekarang ini Tuhan. Semua yang terjadi dalam hidup kami itu seizin daripada Engkau. Dan semua yang Kau lakukan dalam hidup kami itu semuanya baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau kami masih bisa memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Pakai hidup kami dimanapun kami berada, untuk menjadi saksi-Mu, untuk membalas cinta-Mu, untuk membalas kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Pakai kami menjadi alat-Mu. Kami mau Tuhan menyenangkan hati-Mu lewat hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, ajari kami tetap mengasihi Engkau lebih dari segalanya. Ajari kami untuk tetap bersyukur Tuhan. Ajari kami tetap berkata bahwa Engkau baik. Dan selamanya Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuatkan jemaat-Mu dimanapun berada. Berkati mereka dalam kesehatan, dalam pekerjaannya, dalam studinya, dalam keluarganya, dalam apapun yang mereka lakukan Tuhan. Semuanya Engkau turut campur tangan dan Engkau memberkati Tuhan. Kami yakin Tuhan Engkau membuat perbedaan antara orang-orang yang menyembah-Mu dengan sungguh-sungguh dan tidak Tuhan. Dan kami klaim janji-Mu, kami percaya Engkau memberikan perlindungan yang sempurna kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau tetap bersyukur dan selalu bersyukur Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pada hari ini saya ingin
membahas tentang bodoh dan bijaksana menurut firman Tuhan. Kalau kita melihat bodoh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya tidak lekas mengerti, tidak memiliki pengetahuan, tidak berpendidikan, tidak berpengalaman. Nah, saya tidak akan bahas dalam Kamus Bahasa Indonesia ini. Kita akan melihat di dalam Matius 7 ayat yang ke-24 sampai yang ke-27, demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah melihat di dalam Matius 7 ayat 24 sampai yang ke-27. Nah, kalau menurut firman Tuhan, bodoh dan bijak itu sangat jelas. Orang yang bijak mendengarkan firman Tuhan, terus melakukan, mempraktekkan apa yang didengarnya. Dan Tuhan mengatakan rumahnya didirikan di atas dasar batu. Tetapi yang bodoh juga mendengar, tetapi tidak melakukannya, tidak mempraktekannya. Nah, di sini kita melihat ternyata ada satu perbedaan yang sangat besar antara yang mendengar dan melakukan, dan antara yang mendengar tetapi tidak mau melakukan. Itu jelas dikatakan dan berdampak sampai kekal, karena rumah itu roboh. Nah, kita akan membahas lebih dahulu tentang bijak. Ya. Orang bijak itu mendengar dan melakukan. Antara mendengar sampai pada melakukan, ini ada satu proses. Ya. Sebab untuk mendengarkan firman Tuhan mudah. Setiap orang bisa mendengarkan, tapi belum tentu mau mempraktekannya. Saya ambil satu contoh. Di dalam kitab Markus 6 ayat 20, saudara bisa catat. Herodes itu suka mendengar waktu Yohanes Pembaptis menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tetapi tidak mau melakukan. Padahal kita tahu Herodes ini orang jahat, tapi suka mendengar dan tidak mau mempraktekannya. Nah, oleh sebab itu saya katakan orang yang mendengar sampai melakukan itu adalah sebuah proses dan perlu tindakan iman dari apa yang didengarnya. Artinya percaya bahwa yang didengarkan itu betul. Saya ambil satu contoh dalam satu peristiwa di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 4 sampai yang ke-25 tentang Filipus. Nah, nanti saudara bisa baca sendiri dengan lengkap kisah ini. Waktu itu di Yerusalem terjadi satu penindasan, penganiayaan, sehingga mereka tercerai-berai keluar dari Yerusalem. Filipus sampai di Samaria, dan Filipus sedang melayani orang Samaria, dan pelayanannya sukses, berhasil. Beberapa catatan dikatakan
orang yang kerasukan roh setan, roh jahat, dilepaskan, dibebaskan, artinya sembuh. Setan tidak menguasai lagi. Orang yang lumpuh, orang yang timpang, sembuh. Ini satu pelayanan yang luar biasa. Berhasil. Simon tukang sihir yang sebelum Filipus datang, dia banyak mempengaruhi orang Samaria. Tetapi pada waktu Filipus datang, dia lihat akhirnya Simon penyihir ini ikut kepada Filipus, bahkan sampai dibaptis. Artinya percaya. Nah, waktu itu dia melihat pelayanan daripada Filipus. Ternyata waktu Filipus tumpang tangan, Roh Kudus turun ke atas orang itu. Nah, di sini Simon timbul sebuah pemikiran. Wah, kalau itu diberikan kepadaku, kan lumayan. Nah, sebab itu dia berkata kepada Filipus, berikan aku juga, supaya saat aku menumpangkan tangan, Roh Kudus turun. Dan Simon mulai menunjukkan sejumlah uang kepada Filipus. Filipus di tengah-tengah sukses, di tengah-tengah keberhasilan, pelayanannya diuji dengan uang. Dan Filipus berkata, binasalah engkau dengan uang. Akhirnya Simon ketakutan. Dia berkata, doakan aku, supaya apa yang kamu katakan itu tidak terjadi. Takut, saudaraku. Takut. Haleluya. Nah, di tengah-tengah kesuksesan seperti ini, pelayanan Filipus, ternyata Filipus disuruh oleh malaikat Tuhan, Filipus, ya, pergi ke jalan yang turun Yerusalem menuju ke Gaza. Jalan itu sunyi. Haleluya. Nah, di sini kita akan melihat tindakan Filipus bijak atau bodoh. Kalau orang dunia berkata begini, burung di tangan dilepas, mengharapkan burung di udara. Nah, itu satu tindakan yang bodoh, saudara. Kalau menurut orang dunia. Tapi di sini kita melihat, sekalipun berhasil, sekalipun sukses, Filipus tidak menganggap pelayanannya itu karena dia, tapi karena Tuhan. Sebab itu Filipus bisa meninggalkan kesuksesannya dan dengan yakin mentaati perintah Tuhan. Ini tidak mudah. Ini satu tindakan tidak mudah, saudaraku. Tapi inilah namanya orang yang bijaksana. Dan justru kita melihat apa yang dulu belum pernah dialami oleh Filipus. Pada waktu dia mengikuti tuntunan Roh Kudus, dia dengar, dekati kereta itu. Ternyata di kereta itu ada sida-sida bendahara dari kerajaan. Nah, waktu Filipus dekat, dia dengar orang ini sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Filipus tanya, Tuhan mengerti? Enggak mengerti, sebab tidak ada yang menjelaskan. Waktu itu Filipus diajak naik. Setelah diajak naik, saudaraku, akhirnya percaya. Dia berkata itu ada air. Apa yang menegakkan aku dari dibaptis? Kalau Tuhan percaya, baptis boleh. Akhirnya orang ini dibaptis. Haleluya. Apa yang terjadi? Satu pengalaman yang belum pernah terjadi. Dari jalan sunyi di Gaza, tahu Filipus hilang, pindah ke Asdod. Satu pengalaman rohani yang indah. Itu hasil orang yang taat. Nah, kita akan melihat sekarang, saudaraku, orang beriman yang bijaksana itu, yaitu apa? Menurut terang firman Tuhan, satu, punya dasar firman Tuhan yang murni. Ini penting, tidak dicampur, saudaraku. Murni, firman Tuhan yang murni itu penting. Sebab apa? Kebenaran firman Tuhan itu bukan hanya satu kitab, tapi kebenaran firman Tuhan itu dari kitab Kejadian sampai dengan Wahyu. Ya. Nah, kitab ini, saudaraku, isinya bukan hanya mujizat, bukan hanya berkat,
Bukan hanya hal-hal yang lain, keperluan jasmani, bukan hanya salib dan lain sebagainya, saudaraku. Di sini kita melihat kalau kita belajar dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, di dalamnya ada mujizat. Di dalamnya ada berkat. Di dalamnya ada pimpinan Roh Kudus. Di dalamnya perlu pikul salib dan seterusnya. Kalau kita ringkas, satu, supaya suci dalam setiap segi hidup kita. Artinya begini, saudara. Suci pada waktu kita diberkati, gak sampai jatuh. Salomo diberkati jatuh. Haleluya. Suci waktu dipuji, gak gila hormat, saudaraku. Gak gila hormat. Waktu Daud dan Saul dipuji beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa mengalahkan musuh. Apakah Daud gila hormat? Tidak. Tidak jatuh, saudaraku. Suci pada waktu sukses, tetap tinggal rendah hati. Suci pada waktu diuji, dan seterusnya. Nah, sebab itu kita perlu kebenaran firman Tuhan yang murni. Dan itu menjadi dasar dalam hidup kekristenan kita. Kejadian sampai Wahyu. Sebab itu kita nggak bisa mengambil, nah saya suka hanya Mazmur, saya suka Amsal. Nggak bisa, saudaraku. Kita harus melihat, membaca secara teratur Kejadian sampai Wahyu. Yang kedua, orang beriman yang bijak itu, kedua, memiliki mata dalam tanda petik yang bisa melihat jauh ke depan. Bisa lihat jauh ke depan. Nah, saudara perhatikan dalam 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 8. Saya akan bacakan di ayat 8-nya saja dan ayat 9. 2 Petrus 1 ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Nah, kayak saudara baca itu, iman harus bertambah, ini harus ditambah itu, dan kita melihat ayat yang ke-8 dikatakan demikian, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. 9. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Beda. Haleluya. Yang punya ini memiliki mata yang bisa melihat jauh ke depan. Nah, artinya begini. Orang seperti ini, saudaraku, bisa memikirkan hal-hal yang kekal lebih daripada hal-hal jasmani. Memang ini satu hal yang sulit karena jasmani setiap hari kita hadapi. Tetapi dalam 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18 itu Rasul Paulus mengatakan, tubuh jasmani makin lama makin turun. Tapi jangan sampai orang batinnya kita nggak bertumbuh. Ini harus bertumbuh. Sebab tubuh jasmani akan hilang, orang batinnya kita ini yang kekal. Sebab itu Paulus mengatakan, aku tidak memandang yang kelihatan, sebab yang kelihatan hanya sementara. Kalau rumah ini roboh, dirobohkan Tuhan, aku punya rumah yang kekal. Haleluya. Ini mata rohani yang terbuka. Nah, saudara dan saya perlu memiliki pengertian ini, bahwa kita sekarang ini sedang berjalan kuku kembar. Satu, kita berjalan di dunia yang nyata sekarang. Yang kedua, secara roh kita sedang berjalan dalam kerajaan surga. Nah, mana prioritas kita? Mana yang lebih kita pentingkan? Jasmani atau yang rohani? Nah, kalau jasmani yang terus kita perhatikan, kita hanya punya pemandangan mata yang dekat. Dan orang seperti ini rugi. Tapi kalau kita bisa memelihara rohani kita, haleluya, ini terus bertumbuh,
Ini terus bertumbuh sampai masuk dalam kekekalan. Ini yang penting, sebab itu prioritas kita hari ini dipertanyakan. Hal jasmani atau hal rohani. Kita tidak bisa mengatakan, wah saya perlu hal rohani. Jasmani perlu, karena kita masih menumpang di dunia. Gak bisa kita terus memikirkan perkara rohani. Kita perlu bekerja, kita perlu beristirahat, kita perlu cari nafkah, dan seterusnya. Perkara jasmani, pelihara secukupnya, beri waktu secukupnya. Tetapi hal-hal yang rohani itu perlu mendapat perhatian secara khusus. Ya. Kadang kita mau menyadari atau tidak mau menyadari, kita lebih banyak memberikan perhatian atau perawatan kepada yang nampak. Sebab ini terasa, dirasakan, saudara. Kita bekerja dapat duit. Ya. Nah, hal-hal seperti ini jangan sampai membutakan mata kita. Sebab itu Tuhan berkata begini, bahwa manusia hidup itu bukan hanya oleh roti saja, tetapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Nah, ini yang penting. Saya bacakan di dalam kitab Ayub 23 ayat 12. Saya bacakan dalam terjemahan lama. Dikatakan demikian, tiada pernah aku menyebelahkan firman yang terbit daripadanya, melainkan sudah kutaruh akan segala kata lidahnya, terlebih daripada kutaruh akan penghidupan. Ini orang yang memiliki mata yang bisa melihat ke depan, antara pekerjaan dan antara firman. Ternyata di dalam kitab Ayub mengatakan, aku lebih memilih perkataan firman. Di dalam Mazmur 119 ayat 127 dikatakan demikian, itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintahmu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Bukan main, saudara. Antara firman dan emas. Kalau ini disodorkan kepada kita, lu pilih mana? Mau pilih emas atau mau pilih firman? Nah, kita nggak munafik, saudara. Secara mata jasmani, orang lebih suka memilih emas. Karena itu sudah nyata, dipegang, saudara. Apa sih firman ini? Belum tahu. Tetapi kalau orang itu memiliki firman, dia memiliki kuasa. Dia memiliki segalanya. Sebab langit dan bumi berlalu, tapi firman Tuhan itu kekal. Nah, orang yang memiliki firman, hidupnya makin lama makin dimurnikan. Haleluya. Sebab itu Daud berkata, satu permohonanku Tuhan, kalau aku boleh diam di rumahmu seumur hidup, satu hari di pelataranmu lebih daripada 1000 hari di tempat yang lain. Haleluya. Berbahagialah orang yang merenung-renungkan firman Tuhan siang dan malam. Ada dampak, ada pengaruh. Ia bagaikan pohon yang tertanam di tepi aliran sungai, berbuah pada musimnya, dan akan terus beruntung. Sebab itu Musa berkata kepada Yosua, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, maka perjalananmu akan berhasil. Ya. Yang ketiga, orang beriman yang bijak itu firman menjadi daging. Firman menjadi daging. Nah, kalau kita melihat hari-hari ini sebuah kesempatan untuk mempraktikkan firman yang sudah kita dengar. Ya, sekian lama. Haleluya. Haleluya. Saya ambil contoh beberapa hal. Firman yang sudah kita dengar, apakah firman itu menjadi daging dalam kehidupan kita? Yang pertama kita melihat tentang menabur. Coba kita melihat di dalam kitab Pengkhotbah 11 ayat yang keempat.
dikatakan demikian, siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Itu firman Tuhan. Haleluya. Nah, di dalam hal ini kita melihat beberapa orang beriman berkata begini, Pak, kalau orang menabur itu pasti orang berkelebihan. Lah kalau kita ini yang berkekurangan, apa mungkin Pak menabur? Untuk makan saja susah, Pak. Disuruh menabur. Saya tidak bicara antara miskin dan kaya, susah atau tidak, tapi kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Apa betul menabur itu hanya difokuskan, hanya diperuntukkan bagi orang yang kaya? Nah kalau orang yang miskin, apa nggak bisa menabur? Nah kita kan melihat kembali lagi kepada kebenaran firman Tuhan, supaya ini kita taruh pada porsi yang tepat, sehingga kita tidak kehilangan berkat ini. Sebelumnya saya saksikan lebih dahulu, saya diberi kesempatan oleh Tuhan tahun 85 rumah untuk dipakai pos pelayanan sekolah minggu. Nah di situ kesempatan awal saya menabur. Tahun 87 saya dipercaya untuk memimpin sebuah kelompok sel. Di situ kesempatan lagi menabur. Tahun 91 Tuhan percayakan saya di rumah yang sama untuk melayani anak-anak muda, dan itu pertemuan diberi nama Temu Remaja Kristus Amat Manis. Di situ kesempatan kami kembali menabur. Benih-benih penaburan itu Tuhan selalu siapkan. Nah, saya katakan selama menabur, apa nggak ada surutnya? Ada, saudara. Bahkan pernah sampai habis. Tapi kesempatan untuk menabur itu tetap dipakai. Sampai tahun 98 satu kali Tuhan izinkan saya pindah ke Bangka. Nah di situ juga menabur. Mulai menabur terus, saudara. Bahkan pimpinan saya, dia berkata, Brul, apa yang perlu dibantu? Saya katakan, saya masih ada sisa uang dari Surabaya, saya pakai untuk pelayanan lebih dulu. Ditanya kursi, saya ada, dan lain sebagainya. Bahkan rumah ditanya, mau kontrak, dikontrakan dari Surabaya. Saya berkata enggak, semua enggak, saya pakai kesempatan. Dan sampai hari ini penaburan itu enggak pernah berhenti. Benih itu selalu Tuhan siapkan. Sampai masa yang sulit ini masih tetap bisa menabur. Kenapa? Di dalam kitab Kejadian 8 ayat 22, tapi sebelum saya masuk kitab Kejadian, saya akan bacakan di dalam kitab Markus 12. Haleluya. Markus 12 ayat yang ke-41 sampai ke-44 tentang penaburan ini. Jangan sampai kita berkata, ya orang kaya aja yang bisa menabur. Kami orang yang miskin mana mungkin bisa menabur. Keliru besar. Nah di sini jelas firman Tuhan memberitahu kunci keberhasilan kita. Dikatakan demikian, pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. 42, lalu datanglah seorang janda yang miskin. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Dibandingkan dengan orang kaya, yang ini nggak ada artinya, saudara. 43, maka dipanggilnya murid-muridnya, murid-murid Tuhan dipanggil oleh Tuhan, dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahan, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Nah, saudara bisa lihat, penaburan itu siapa? Kaya menabur,
miskin pun juga bisa menabur. Nah, kenapa saya katakan ini? Coba kita melihat di dalam kitab Kejadian 8 ayat 22. Nah, di sini kita bisa berkata baru kita tidak usah menabur kalau ini terjadi. Kejadian 8 ayat 22. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Jadi dengan kata lain, selama kita masih di bumi, nggak mungkin berhenti untuk menabur, saudaraku. Nah, jangan kita bodoh. Jangan kita kerdil iman kita dengan berkata seperti itu. Berhenti menabur. Selama bumi masih ada, nggak akan pernah berhenti. Dengan kata lain, kesempatan untuk menabur itu pasti Tuhan berikan. Sampai hari ini. Haleluya. Yang keempat. Yang kedua, bagian 3 yang kedua. Kejadian 45 ayat yang kelima dan Kejadian 45 ayat 6 sampai yang ke-8. Kita tahu ini peristiwa Yusuf. Tapi coba saudara perhatikan perkataan Yusuf. Ini indah saudara. Ya, firman menjadi daging. Saya bacakan Kejadian 45 ayat yang kelima demikian. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati. Ini Yusuf berbicara kepada saudara-saudaranya. Dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Waktu Yusuf berkata demikian, itu semua memori, semua kenangan kejahatan daripada saudaranya bermunculan, saudara. Ya, pasti itu seperti sebuah film di depan mata dia. Tapi di sini kita melihat Yusuf tidak tewas, tidak kalah. Sekalipun ingatan itu muncul kembali. Bukan Yusuf mau mengungkit-ungkit kejahatan saudaranya, enggak. Tapi di sini Yusuf ingin menunjukkan bahwa apa yang kamu rancangkan, apa yang kamu buat, itu sebenarnya dalam rancangan Tuhan. Ayat yang ke-6, kita akan melihat ayat 6 sampai yang ke-8 dikatakan demikian. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapak bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Saudara bisa bayangkan, bukan kamu, jelas saudaranya yang membuat itu, tapi dia bisa melihat kebajikan seperti Roma 8:28. Segala perkara menjadi kebaikan, kebajikan bagi orang yang bisa mengasihi Tuhan. Dan di sini Yusuf menunjukkan, engkau jahat memang, tapi Tuhan luar biasa. Sebab itu jangan kita fokus membalas kepada orang yang berbuat jahat. Jadikan firman itu daging dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Nah, lanjut saudaraku ya. Orang yang bisa mengampuni tuntas, hidupnya bebas. Hidupnya lega, saudara. Hidupnya indah. Nggak ada beban yang berat. Nggak sakit hati. Sebab dia sudah mengampuni tuntas, saudara. Sampai di waktu mau mati, jangan takut. Haleluya. Engkau berkata yang jahat, tapi Tuhan berkata yang baik bagi aku. Indah, saudara. Nah, sekarang kita melihat bagian yang berikutnya, bodoh menurut kebenaran firman Tuhan. Definisi bodoh tadi sudah jelas ditunjukkan dalam Matius 7. Setiap orang yang mendengar perkataan. Nah, pertanyaan saya begini. Berarti orang ini diberi kesempatan mendengar oleh Tuhan. Sekarang tergantung sikapnya. Ada orang yang datang ke gereja mendengar firman Tuhan, didengar saudaraku, tapi belum tentu melakukan. Itu keputusan dari dirinya sendiri. Sebab itu
Tuhan berkata, aku tidak pandang bulu. Semua diberi kesempatan, tetapi untuk melakukan itu tergantung dari kita masing-masing. Ya, tergantung dari kita masing-masing. Nah, Tuhan memberitahu, orang yang mendengar tapi tidak melakukan itu bodoh. Mendirikan rumahnya di atas pasir. Kalau kita melihat sepintas rumah yang ada, ini berdiri di atas batu yang kokoh atau ini tanpa fondasi, kita nggak bisa melihat. Tapi baru terbukti setelah datang musibah, datang pencobaan, datang ujian, baru kelihatan yang satu kokoh, yang satunya roboh. Baru kelihatan bahwa kerugiannya sangat besar, sangat hebat. Haleluya. Selama kita mendengar firman Tuhan, adakah kita orang yang bijak menurut firman Tuhan, diberi kesempatan untuk mendengar dan mau melakukan? Diberi kesempatan untuk mendengar dan tidak mau melakukan. Beberapa kita melihat contoh. Sebelum saya akhiri, kita melihat beberapa contoh dalam firman Tuhan. Contoh yang pertama kita melihat dalam rumah tangga itu Tuhan memberikan aturan-aturan yang baku, ya, aturan-aturan yang permanen, saudara. Kita semua mendengar istimewa orang yang masuk dalam pemberkatan nikah itu pasti telinganya mendengar, tapi belum tentu semua mau melakukan. Contoh pertama, di dalam kitab Efesus 5 ayat 22 sampai 24 itu dijelaskan, istri tunduk kepada suami. Oh, nanti dulu Pak. Nanti dulu Pak. Kalau suami saya baik Pak, saya tunduk. Tapi kalau suami saya jahat, oh enggak. Gigi copot satu, balas gigi copot satu. Ini namanya mendengar tapi tidak mau melakukan. Ini hukum Tuhan benar. Istri harus tunduk pada suami. Suami harus mencintai istri. Iya Pak, bisa saya cinta istri kalau istri saya baik. Kalau istri saya cerewet Pak, oh nanti dulu. Ini semua mendengar tapi tidak mau melakukan. Yang berikutnya kita melihat, jelas dikatakan apa yang disatukan oleh Tuhan tidak boleh ada manusia manapun menceraikan pernikahan itu. Tapi kenyataannya cerai. Padahal firman Tuhan mengatakan aku benci perceraian. Kalau Tuhan benci perceraian, kau masih melakukan perceraian karena dia hanya mendengar. Kalau mendengar firman Tuhan enak saudara, sedap. Tapi justru sakit, justru merobek daging pada saat melakukan. Berikutnya, tentang mengampuni. Tuhan berkata, pembalasan itu urusannya Tuhan, bukan urusan kamu. Kalau kita sendiri yang membalas, pasti kita salah. Tapi kalau Tuhan yang membalas, itu indah. Kita bebas, Tuhan yang berurusan dengan orang itu. Ya, orang berkata, Pak, sabar itu ada batasnya Pak. Sabar terus lama-lama masuk kubur nanti Pak. Enggak. Orang sabar dicintai Tuhan, disertai Tuhan karena dia hidup benar. Saudara jangan takut. Orang menginjak kita berarti dia sedang menjamah biji mata Tuhan. Kita nggak perlu takut saudara. Ampuni, kerjakan bagian kita, bagian Tuhan yang mengerjakan. Haleluya. Berikutnya kita melihat tentang orang muda yang berpacaran. Tuhan berkata, jangan kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Tapi ternyata saudara, ya habis Pak, susah Pak. Cari orang yang seimbang, stoknya terlalu sedikit Pak. Ya. Nah, terus kita mungkin orang tuh berkata begini, gampang lah Pak, gampang. Sekarang mereka belum beriman, tapi nanti satu kali pasti Pak jadi orang beriman. Bukti, dia berikan beberapa contoh kesaksian-kesaksian itu bukan kebenaran firman Tuhan. Orang yang merupakan pasangan yang tidak seimbang itu sedang melanggar hukum-hukum Tuhan. Hidupnya pasti pahit, hidupnya pasti syukur. Nah, kesimpulannya saudaraku,
antara yang bijak dan bodoh kelihatan secara sepintas hampir-hampir tidak ada perbedaan. Yang membuat perbedaan ketika ditimpa kesukaran, ketika ditimpa kesulitan, ketika ditimpa aniaya. Yang bijak tetap kokoh imannya, tetapi yang gugur, yang bodoh gugur imannya. Nah, untuk kondisi seperti ini, kita akan melihat rohani kita masing-masing. Kita cek, kita periksa. Semua sekarang saat ini sedang mengalami kesukaran, mengalami krisis. Tidak ada usaha yang tidak mengalami kesukaran. Semua rata-rata mengalami kesukaran. Tetapi yang membuat perbedaan, orang ini bodoh atau orang ini bijak. Ya. Sebab orang yang bodoh itu menghadapi kesukaran dengan penuh kekhawatiran, dengan penuh ketakutan, cemas. Masa bisa besok melalui? Masa bisa? Kalau ini begini gimana? Dan penuh kekhawatiran sehingga dia lupa janji Tuhan untuk bersekutu dengan Tuhan. Dia lupa, dia tinggalkan. Nah, ini kategori orang seperti ini termasuk orang yang bodoh. Dengar tapi tidak mau melakukan. 2 ayat terakhir saya akan bacakan sebelum saya akhiri. Kalau kondisi seperti ini ternyata kita khawatir, ternyata kita takut, ternyata kita bimbang, bahkan timbul persungutan, lekas bertobat, lekas masuk dalam persekutuan dengan Tuhan. Duduk diam, itulah kekuatan. Ternyata beberapa orang tidak mau. Yakobus 2 ayat yang ke-20. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Iya Pak, saya dengar firman, indah Pak, bagus, tapi tidak dilakukan. Tidak ada tindakan, tidak ada perbuatan. Itu bodoh, Tuhan berkata. Imannya iman kosong. Nah, kalau Tuhan berkata di tengah-tengah masa yang sulit ini, kita ingat janji Tuhan. Burung di udara itu gak punya lumbung, gak punya tempat untuk menyimpan. Tapi Tuhan mengatakan tidak satu pun gugur ke bumi ini kelaparan. Lebih-lebih kita sebagai anak Allah, masa kita takut, saudara? Gak perlu takut. Yang berikutnya Yakobus 2 ayat yang ke-22. Nah, ini yang indah. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan itu, imannya menjadi sempurna. Lagi saya bacakan. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Hari ini saat saudara mendengar, iman dengan perbuatan, dan iman itu menjadi sempurna. Kalau iman itu menjadi sempurna, tidak ada yang mustahil bagi orang yang bisa percaya kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Luar biasa janji Tuhan. Nah, sebab itu saat ini kita praktek. Kalau hari-hari yang lalu kita mengeluh, ngomel, takut, bingung, bimbang, berubah. Duduk diam di bawah kaki Tuhan, dengarkan firman Tuhan, berdoa, bersekutu, lekat pada pokok anggur yang benar, saudara mendapat kekuatan. Dan saudara akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Tuhan tidak pernah merancangkan kita kalah. Gak pernah, saudara. Di tengah-tengah masa yang sulit, di tengah-tengah masa yang gelap, Tuhan sanggup pelihara Nuh, Tuhan sanggup pelihara Ishak. Haleluya. Tuhan sanggup, saudara. Di tengah-tengah masa yang sulit, semua Tuhan pelihara para hamba-hambanya. Nabi Elia pun dipelihara. Nabi Elisa di tengah-tengah kelaparan, kota Samaria yang dikepung, Tuhan pelihara, Tuhan jaga. Kita luar biasa. Sebab kita biji mata Allah. Hari ini saudara berubah jadi orang bijak. Dengar firman Tuhan, lakukan, praktikkan. Jangan seperti Yakobus 2 ayat yang ke-20. Iman tanpa perbuatan bodoh, saudaraku. Kita memiliki kuasa, kenapa nggak dipakai? Kenapa nggak dipraktikkan?
Haleluya, haleluya. Biar firman Tuhan ini menguatkan kita, mengingatkan kita. Kita bodoh atau bijak. Tapi saya harapkan lewat kebenaran firman Tuhan ini semua berubah. Istimewa jemaat Tuhan yang di tengah-tengah kesulitan, mungkin saat ini sakit, mungkin saat ini sedang kekurangan, saudaraku, pekerjaan sepi, berhenti, dan lain sebagainya. Tapi jangan takut, ada Bapa yang baik. Saudara, kadang-kadang Tuhan izinkan kita bawa ke lembah-lembah kekelaman, tapi bukan untuk binasa. Mari kita berdoa dengan iman, dengan yakin, dengan sungguh-sungguh. Pertolongan Tuhan pasti datang bagi kita. Haleluya. Bapa dalam sorga, hamba-Mu berdoa saat ini semua yang mendengarkan, mungkin mereka mengalami kesukaran ekonomi, keuangannya Tuhan, kesehatannya terganggu. Tapi kami percaya, kami tidak mau menjadi orang yang bodoh Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami mau melakukan. Kalau ada yang sakit oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, mereka disembuhkan. Dalam nama Tuhan, mereka yang dalam kekurangan Tuhan, Engkau pasti cukupkan. Seperti janda di Sarfat, setiap kali mengambil tepung, minyak, selalu ada. Mujizat Tuhan terjadi dan pasti terjadi. Berkati dan lindungi seluruh umat-Mu Tuhan. Istimewa yang hamba-Mu gembalakan, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus bangkitkan iman mereka. Semua mereka tidak gugur di tengah-tengah masa yang sulit ini. Justru mereka keluar sebagai pemenang. Karena mereka memiliki Engkau yang hidup. Terima kasih, memberkati ya Tuhan, memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba memohonkan berkat saat ini. Kiranya kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera, sukacita dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kuat kuasa dalam persekutuan Allah Roh Kudus ada limpah menyertai umat-Mu. Saat ini hamba-Mu secara mata jasmani tidak melihat, tapi kami tahu pemeliharaan-Mu luar biasa Tuhan. Kau memelihara, Engkau menjaga sampai ke akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat ini diberikan dan umat-Mu boleh bangkit keluar sebagai pemenang. Terima kasih, terimalah berkat ini. Haleluya, amin.